Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa. Saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Jabatan Perawat Pelaksana, Instansi Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Unit RSUD Dr. Soekarjo. Sekarang saya ingin sedikit mereview tentang resume dari agenda 3, yaitu resume Wall of Government. Sebelumnya, apa itu Wall of Government? Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal oleh beberapa negara, yaitu Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian, pentingnya dari Wall of Government atau WOG ada 3. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dan pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian pelaksanaan dari WOG, yang pertama ada koordinasi, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada kolaborasi, yang keempat kerjasama antar instansi pemerintah, yang kelima ada sinergitas, yang keenam menghilangkan sekat sektoral. Koordinasi, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan, sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Sedangkan kategori integrasi kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Kemudian ada cara pendekatan WOG berdasarkan kategori. Yang pertama, kategori hubungan koordinasi dalam tipe penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Dengan tipe dialog, yaitu pertukaran informasi. Tipe joint planning, yaitu perencanaan bersama kerjasama sementara. Hubungan dari integrasi dengan tipe joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan. Tipe satelit adalah entitas yang terpisah yang dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian kedekatan dan pelibatan dalam tipe aliansi strategis, union, dan merger. Cara pendekatan WOG terdiri dari 4. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, di mana dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Kemudian, membentuk lembaga koordinasi khusus. Maksudnya, di mana pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Kemudian yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktural formal yang setidaknya tidak permanen. Kemudian, koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga.
Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Di mana yang terlibat dalam WOG tidaklah sama, perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan yang menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang pelayanan publik oleh pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan bersifat administratif, di mana menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Baik dokumen-dokumen resmi seperti izin trayek, izin usaha, akte kartu tanda penduduk. Kemudian ada pelayanan jasa, di mana yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu dengan dibutuhkan warga masyarakat misalnya jalan, perumahan, jaringan, telepon, listrik, dan air bersih. Yang terakhir, pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Pelayanan dalam pelayanan publik, yang pertama ada pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor WOG. Kemudian pelayanan satu atap. Pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan. Kemudian ada pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, kemudian pelayanan elektronik. Pelayanan elektronik adalah pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang secara otomatis pemberian layanan yang bersifat elektronik. Dicukupkan sekian pemaparan sedikit tentang resume Wall of Government atau WOG. Menurut saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.